pada bulan November, di mana ibadah kita akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita masuk di saat teduh, saya ingatkan kepada seluruh jemaat untuk boleh mengambil di paling depan ada perjamuan sudah disediakan juga, dan kemudian kotak persembahan dan kotak persepuluhan ada paling depan juga di atas meja. Jemaat boleh memberikannya sebelum kita mulai. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Dari waktu saat teduh bagi seluruh kita yang ada di sini. Ayat pengantar ibadah kita Mazmur nomor 34. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam hidupku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan melakukan pujian mengenai nomor 201. Ajaiblah Tuhan. Kita mengatakan bahwa seluruh jiwa kita akan memuji Dia, karena sungguh besar Allah kita. Kita naik pujian kita. Haleluya.
besar Engkau Allah kami. Sungguh ajaib Engkau Bapa kami. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat karya terbesar, darah anak domba Allah yang telah tercurah, menyuci kuduskan kami, beli kami tunai, angkat kami jadi anak Allah, layakkan kami untuk ibadah, jumpa Tuhan melalui ibadah. Karenanya Tuhan, kami serahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenal Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kami meyakini jika kami menghadap Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, kami pasti diubahkan Tuhan. Sakit jumpa Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Susah, sedih, lemah, jumpa Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan oleh Tuhan. Siapapun yang sedang menghadapi pergumulan masalah, jumpa Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya Bapa, kami mohonkan Tuhan memimpin ibadah kami. Terlebih ibadah kami pada saat ini disertai dengan perjamuan Tuhan. Sadarkan kami, ibadah ini disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia. Jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Puji nama Tuhan, kita akan terus memujikan pujian itu kepada Tuhan. Kita naikkan pujian NKRI nomor 202. Aku telah tertebus. Mari kita akan bernyanyi dengan semua kaum ketebusan Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Aku bernyanyi dengan kaum ketebusan di waktu ini. Tidak ada rasa siapa
kita layak hari ini secara khusus mengikuti sakramen perjamuan kudus. Baik, kita akan lanjut. Kita akan sama-sama mulai melihat warta jemaat dalam minggu awal minggu ini. Ya, informasikan kembali bahwa jadwal ibadah raya minggu kita sesi pertama jam 9, sesi kedua jam 11 sampai 12.30 dan tatap muka. Ibadah raya untuk yang tidak hadir di gereja boleh diikuti melalui YouTube GKI Indonesia Jakarta. Ibadah sekolah minggu masih Zoom pukul 8. Terima kasih buat orang tua yang sudah mengingatkan anak-anak. Ibadah remaja dan youth digabung ibadah raya hari ini secara khusus ya. Betul? Ibadah perkawan pada hari Kamis jam 5 dan doa jemaat jam 8.30 tatap muka dan Zoom ada di tempat ini. Total persembahan kita minggu lalu persembahan jemaat Rp643.000. Total persepuluhan ada ya Rp280.000. Terima kasih untuk semua jemaat yang terus setia mengambil partisipasi di dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mengucapkan pengakuan Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi. Pada segala masa masing-masing kita mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini diberikan kepada kita dari Mazmur 119 ayat 105. Karena hanya satu ayat, kita akan sama-sama membacanya. Kita dulu ya, oke. Mazmur 119 ayat 105. Ya, 1, 2, 3, ya. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan untuk kita. Firman ini akan dijelaskan oleh hamba-Nya. Mohon kembali duduk jemaat yang berkati oleh Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Tapi sebelumnya kita lanjutkan pujian. Ayat nomor 208. Injil yang mulia. Injil yang
Bapa, kembali kami menghadap Engkau demi nama Yesus, mengucap syukur atas peluang anugerah mendengar lagi sabda Tuhan. Kembali kami mohonkan pengurapan-Mu ada atas kami. Buat kami paham, buat kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh yang sama memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah melalui hamba-Mu. Sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Masih apa ya? Masih belum muat. Baik. Sebenarnya ada bangku kosong satu depan ini. Nggak muat lagi di dalamnya. Baik, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar menjadi jemaat yang berkarakter Kristus. Pada saat ini kita akan belajar tema berkarya bagi kerajaannya. Kita lihat poin-poin penting yang akan kita pelajari sama-sama. Berkarya bagi kerajaannya. Natsnya tadi kita sudah baca di dalam Mazmur 119 ayatnya yang 105 dikatakan bahwa seperti lagu ya, firman-Mu bintang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jalan yang dimaksudkan bukan jalan Sudirman, bukan jalan Gatot Subroto atau jalan Kartini, tapi ini the way of life, jalan kehidupan kita harus didasarkan, diterangi oleh apa? Firman Tuhan. Saat ini kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah 12, saya akan tampilkan Bapak Ibu. Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 11, kita melihat beberapa poin di sini, dua ya. Selain pengkhotbah berhikmat, sampai di situ dulu. Jadi seorang pengkhotbah itu harus apa? Berhikmat. Apa artinya? Not only knowledge, understanding, but apa? Wisdom. Jadi bukan hanya pengetahuan, tapi pemahaman yang utuh menyeluruh, kemudian disertai dengan aplikasi penerapan apa yang diketahui dan dipahami, yaitu harus diterapkan. Kemudian barulah dia boleh apa? Dia mengajarkan. Jadi jangan dibalik-balik ngajar, tapi tidak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan apa? Hikmat, aplikasi. Kemudian yang mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan, ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak Amsal. Lanjut ayat 10. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara apa? Jujur. Jadi
no tipu-tipu di situ. Ayat 11. Kata-kata orang berhikmat seperti apa? Kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh apa? Ini kata kuncinya. Jadi diberikan oleh apa? Satu gembala. Siapa itu? Siapa itu? Yesuslah sang gembala agung. Dari situlah kita memperoleh pengetahuan. Dari dialah kita memperoleh pemahaman. Halo, amin. Barulah kita dapat mengaplikasikan dan mengajarkan. Pada saat ini kita akan melihat beberapa poin mengenai bahwa firman Tuhan harus menjadi dasar ideologi, filosofi, teologi kehidupan. Kita lihat Amsal, poinnya. Ini poin pertama, firman Tuhan itu harus menjadi dasar ideologi, filosofi, teologi kehidupan. Amsal 16 ayat 25. Dua ya. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan, the way of life yang dianggap orang lurus. Dan ini banyak yang seperti ini. Ini dia jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim, ini dia. Ini jalan lurus, tetapi apa? Ujungnya menuju maut. Next ayatnya. Tapi coba lihat apa yang Yesus katakan. Dua ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi ujungnya menuju maut, ini menuju apa? Hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Yesus. Saya akan tunjukkan beberapa poin mengenai ini, ya, the way of life. Ya, jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kemarin saya main ke rusun, lalu masuk di sebuah lift. Ya, waktu masuk biasa, anak saya langsung tahu. Dia bilang karena saya orangnya ekstrovert, jadi nggak bisa diem. Orang ekstrovert itu nggak bisa diam. Lihat ada orang di dalam langsung disapa. Selamat sore. Ya, ibu di lantai berapa? Lantai 16. Loh, sama dong bu, 16. Ibu ibadahnya di mana bu? Oh iya, tadinya saya Buddha, tapi sekarang saya saksi Yehova. Dan saya sekarang sedang mengajari seluruh keluarga saya tentang firman Tuhan, Alkitab. Nah, udah paham ini? Itulah udah menjadi apa? The way of life. Nah, saya baca saksi Yehova. Saksi Yehova berbeda dengan Kristen. Misalnya, mereka mempercayai ajaran Alkitab bahwa Yehuwa adalah satu-satunya Allah. Jadi oneness. Ya, bukan echad, tapi oneness. Kita echad. Yesus adalah putra Allah. Amin. Tapi lihat, bukan bagian dari Tritunggal. Karena saksi Yehova tidak percaya pada apa? Tritunggal. Mereka mempercayai Yesus adalah malaikat Mikael. Sudah. Kalau Yesus adalah malaikat Mikael, artinya apa? Maaf, ini agak bisa. Gak apa-apa ya, agak jauh ya. Kalau Yesus adalah malaikat Mikael, maka dia adalah ciptaan. Sudah? Berhakkah ciptaan disembah? Tidak. Dia tidak akan mau menyembah Yesus karena dia adalah apa? Ciptaan. Sudah, ini menjadi
life. Jalan hidupnya sudah seperti itu. Jadi memandang kita dianggapnya apa? Sesat. Sudah, kita yang sesat. Karena apa? Menyembah Yesus yang adalah apa? Malaikat Mikael. Nah, kita akan lebih jauh lagi. Dikatakan saksi Yehova tidak mempercayai jiwa yang tidak berkematian. Jadi kalau udah mati, lenyap. Bisa paham ini kayak ayam, kayak binatang. Sudah mati ya udah, nggak ada. Tidak ada apa? Rohnya. Tidak ada itu. Lenyap, sah. Kemudian setelah seseorang mati, ia tidak tahu apa-apa dan menunggu kebangkitan jika ada dalam ingatan Allah. Jika ada dalam ingatan Allah. Yang ada di ingatan Allah hanya berapa? 144.000. Jadi yang nanti yang dibangkitkan hanya berapa? 144.000. Jumlah pengikut saksi Yehova sekarang 5 juta lebih. Jadi yang lainnya apes semua. Apes. Jadi saudara lihat, inilah the way of life. Jalan yang disangka orang apa? Lurus. Ujungnya menuju apa? Tapi Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Yesus kita. Amin. Kita lihat poin yang selanjutnya. Firman Tuhan harus menjadi ragi kehidupan. Ya, firman Tuhan harus menjadi ragi kehidupan. Coba di Galatia 5 ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. Dua ya. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Coba lihat ya, Yesus berkata hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maksudnya hati-hati terhadap ajaran orang apa? Saduki dan Farisi. Jadi sedikit saja ajaran sudah mengkamirkan seluruh adonan. Lihat, satu aja saksi Yehova di Rusunawa pembilingan itu bisa apa? Mengkamirkan seluruh apa? Rusunawa. Bisa. Kenapa? Itu tadi dia bilang aku akan mengajarkan Alkitab. Tapi yang diajarkannya apa? Adalah apa? Yang ujungnya menuju mau. Tapi dia sangat meyakini itu. Itu adalah apa? Kebenaran. Lanjut, coba lihat. Ya, Matius 24 ayat 3 sampai 5. Dua ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lanjut ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa? Sedikit ragi mengkamirkan seluruh apa? Adonan. Hati-hati jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Ingat bahwa hanya apa? Yesus jalan, kebenaran dan apa? Hidup. Tidak ada seorang pun, sudah? Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui apa? Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali dalam Yesus. Sudah? Nah, lanjut ayatnya yang kelima. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi dengan otoritas dia datang menyesatkan orang. Nah, saya kasih contoh ini. Oke. Sebelah sini, lihat. Yang sini jangan nyontek. Nih, ya perhatikan. Ya,
Udah paham ini ya? Ini gambar apa ini? Hidungnya apa? Ini syalnya. Sudah paham ini? Oke? Saya hanya menjelaskan berapa? Ya sampai setengah menit. Oke. Yang sini jangan nyontek. Nih. Oke? Lihat ini. Ini hidungnya. Sudah? Sudah? Ini alis matanya apa? Ini bulu matanya yang lentik. Sudah? Oke. Setengah menit saya menjelaskannya. Oke. Pak, gambarnya tampilkan Pak. Nah, sekarang oke. Barisan sini bilang ini gambar apa? Nah, nenek-nenek sini bilang gambar apa? Seorang gadis yang cantik. No, berantem enggak? Berantem enggak? Hanya gara-gara setengah menit saya apa? Mempengaruhi apa? Paradigma Bapak Ibu. Sudah? Lihat ini. Ini bilang ini apa tadi? Gadis cantik. Sini bilang apa? Nenek-nenek. Berantem enggak? Berantem. Pasti berantem. Karena apa? Ya, saya memberi penjelasan begini. Saya kasih tahu rahasianya supaya Bapak Ibu paham. Nah, sebelum tampil ini, saya menunjukkan ini kepada mereka. Sudah, berarti ini apa? Hidungnya. Ini apa? Alis matanya. Sudah. Sudah, ada gambar yang sama. Kepada Bapak Ibu yang sebelah sini, saya tampilkan apa ini? Ini hidungnya. Sudah. Ini apa? Bulu matanya yang lentik. Sudah. Kemudian ini adalah apa? Alis matanya. Padahal bapak-bapak ini bilang apa? Ini adalah apa? Hidungnya. Sudah. Berapa? Setengah menit. Nah, sekarang udah saya kasih penjelasan. Bisa melihat gambar yang utuh? Bisa melihat perspektif mereka? Bisa ya? Sudah? Sudah bisa melihat perspektif mereka? Sudah bisa? Sudah dapat enggak ini mana yang dimaksud dengan nenek-nenek bagi mereka? Hidungnya yang besar, kemudian dagunya yang apa? Nanti kemudian apa? Pakai sial hitam. Udah dapat Pak? Mana gadis cantik yang mereka lihat? Seperti orang apa? Gadis cantik yang sedang melihat ke mana? Ke sampingnya. Oh, setengah menit. Bayangkanlah berapa lama Bapak Ibu dipengaruhi oleh ajaran dari budaya masing-masing, dari keluarga masing-masing. Sudah tangkap ini? Makanya sering berantem antara suami dengan apa? Istri. Karena suami bilang, itu nenek-nenek. Istrinya bilang, gimana sih papa ini? Gak lihat ini bulu matanya lentik, ini cantik, ini kalungnya, waduh luar biasa. Berkelahi. Karena latar belakang apa? Paradigma apa yang mendidik saudara sebelumnya, sebelum ketemu. Bisa paham ini? Anak dengan orang tua berantem karena sudut pandang yang berbeda. Orang tua bilang, wah ini. Anak bilang, ya ampun, papa mama ibu. Oh banget dia. Nggak ngerti anak muda. Berantem. Berapa menit tadi? Setengah menit saya. Mempengaruhi pola pikir. Nah, saudara lihat, karena itulah di dalam tesis yang saya tulis, sebelum penginjilan itu harus ada pra penginjilan.
Sekali lagi, sebelum penginjilan itu harus ada apa? Pra penginjilan. Kenapa? Di belakang pemikiran orang-orang yang kita akan layani ini ada ini sudut pandang yang berbeda. Nah, agnostik bilang begini. Kalau kita ketemu yang agnostik bilang begini. Agnostik adalah orang yang memiliki pandangan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan tidak bisa diketahui. Gimana menginjilin orang seperti ini? Ya, ini seorang ahli biologi yang mengemukakan pendapat ini. Tuhan ada atau tidak ada kita tidak bisa membuktikan. Kemudian ateis bilang tidak ada Tuhan. Gimana kita bilang Allah itu mengasihi lagi di kepalanya dia bilang apa? Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Lalu kita gimana menyampaikan bahwa Tuhan begini? Sudah berantem enggak? Nah, sudut pandang yang berbeda. Politeistik kita mengatakan ya keesaan atau echad ya Tuhan, tapi mereka mengatakan bahwa Tuhan itu apa? Banyak. Politeisme atau poligami, udah tahu ya kata poligami artinya apa? Banyak. Kemudian panteistik. Nah, saya tidak perlu jelaskan di sini karena ini menyangkut agama orang. Ya, panteistik ini punya pemahaman bahwa Allah dan alam adalah Allah. Jadi bisa paham ya? Alam dan Allah adalah Allah. Pohon Allah, batu Allah. Ya, jadi semua itu apa? Allah. Ular juga Allah. Monyet juga, ketek juga apa? Allah. Jadi apa? Bisa disembah karena apa? Dia adalah Allah, Hanoman. Udah mulai nangkap ya ke arah sana. Deistik. Nah, deistik ini bilang begini, ya memang Allah yang menciptakan alam semesta. Habis setelah itu dia tinggalkan. Seperti jam, yang penting dipasangin baterainya udah bergerak sendiri alam semesta ini. Sudah paham? Lalu paham ini menyebabkan dia bilang ngapain kalian berdoa? Sudah gak ada lagi apa? Hubungannya. Gak ada gunanya kalian berdoa. Kenapa? Setelah diciptakan alam semesta, Allah apa? Pergi tinggalkan, kalian urus masing-masing. Mau mati, matilah. Mau hidup, hiduplah. Jalan. Itulah pemahaman apa? Deistik. Rasionalistik itu harus masuk akal. Dia berantem dengan apa? Ya empiris. Saya udah katakan. Kalau ada buci, ya berantemlah ini antara yang idealis dengan rasionalis dengan yang empiris. Tentang ada tikus di dalam guci. Yang idealis berkata, kalau di kepala saya ada tikus, maka di dalam guci ada tikus. Sudah, itu idealis. Tadi istri saya bilang pusing saya ini. Ini belajar teologi ini tinggi nih. Nah, biar saya kasih tahu apa yang ada di lapangan yang kita alami adalah seperti ini. Kemudian orang nasionalis bilang begini, mungkin nggak ada tikus di situ, masuk akal nggak? Kemiringannya guci ini bisa nggak tikus masuk? Kalau nggak masuk akal, tidak ada apa? Tikus. Lalu yang empiris bilang begini, repot banget ini dua orang ini. Kita lihat aja ke gucinya. Kalau ada tikus berarti ada, kalau nggak ada, nggak ada. Makanya ini menciptakan apa? Ateisme. Dia bilang, kita lihat aja, ada nggak Allah? Kalau nggak ada berarti apa? Nggak ada, karena harus bisa dilihat panca indera. Lalu kita mau menginjili orang seperti ini bagaimana? Itulah yang dibutuhkan apa? Penginjilan. Penginjilan itulah menjadi jembatan. Ya, jadi jembatan bagi mereka. Jadi kita harus
ada di posisi mereka untuk ada di posisi mereka, tahu paham sudut pandang mereka, baru membawa mereka kepada apa? Jalan kebenaran dan hidup. Jangan berhadapan begini. Dari sudut pandang dia bilang 6, kita pandang dari sini apa? 9. Sudah 6, dia ngotot 9. Ya memang kenapa sudut pandangnya berbeda. Jadi kita harus ada di sana. Kita bawa dia ke sudut pandang yang benar. Oke. Lanjut Pak. Ayo kita baca ayat ini dua-dua ya. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap roti, melainkan terhadap apa? Ajaran orang Farisi dan Saduki. Next Pak, lanjut. Roma 1 ayat 16 dan 17. Dua ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa? Injil. Jadi keyakinan yang kokoh itu pada apa? Injil. Apa itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu the gospel. Itu Injil. Bercerita tentang siapa Yesus, apa yang dikatakan dan dilakukannya. Sudah. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, jadi Injil harus menjadi ajaran, doktrin, menjadi original information. Jadi informasi yang original. Saya harap Bapak Ibu, ya saudara-saudari yang kekasih, harus mulai kembali ke sini. Ya. Kalau enggak, ya nanti sudut pandang kita akan berbeda-beda. Poin yang terakhir kita lihat. Orang benar akan hidup oleh apa? Iman. Iman percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Poinnya yang ketiga. Dua ya. Firman Tuhan harus menjadi apa? Hikmat. Ayatnya kita baca sama-sama. Dua ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lanjut. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Lanjut. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi apa perkataan Yesus secara utuh menyeluruh, kemudian harus diaplikasikan. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Sebagai contoh, ya. Saya dengan Meli tanggal berapa kemarin itu? Berangkat ke Mabes TNI Cinangka. Nah, diundang untuk membawa renungan tentang berkarya. Jadi harus loyal dan ikhlas. Itulah tema yang mereka berikan. Loyal dan ikhlas. Nah, waktu itu
mereka kaget karena apa? Ya, walaupun setelah ibadat akhirnya mereka semua berterima kasih karena dia katakan begini, salah satunya ya, dia katakan, Pak, baru tahu kami dasarnya berkarya itu ternyata seperti itu ya Pak. Karena selama ini hamba Tuhan yang kami undang ya pokoknya nembak-nembak kami, mengajar kami karena kami tidak diberi pemahaman tentang konsep berkarya yang benar. Oke, saya sampaikan apa? Sebenarnya jemaat yang dikasih Tuhan selalu saya sampaikan apa tentang apa pemulihan. Sudah pemulihan itu yang saya sampaikan di sana. Konsep berkarya kita itu harus pemulihan, kembali ke sebelum jatuh ke dalam dosa. Kalau konsep setelah jatuh ke dalam dosa apa? Bangun tidur, si terus mandi, si dabutan menggosok gigi. Nah, ini konsep. Ya, setelah jatuh ke dalam dosa, ya kalau kita bekerja itu ya cari duit, dapat duit ya dibelikan makanan, minuman yang kita pakai. Sementara Yesus datang membalikkan pola pikir itu. Dia katakan jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Bukan untuk itu kamu hidup. Masa kamu hidup apa cari duit, dapat duit dibelikan makanan, minuman, pakaian, apa yang bisa kau pakai itu saja sampai matimu. Bukan itu. Bukan untuk itu kau hidup. Jadi di balik konsep itu repent, change your mind back to the original idea of God. Repent, reverse back. Jangan pasal 3, tapi pasal apa? Pasal 1, pasal 2. Pasal 1, pasal 2. Saya katakan, siapa kita? Dari mana kita berasal? Untuk apa kita ada di bumi? Apa yang dapat kita lakukan? Kemana kita pergi ketika kita sudah meninggalkan dunia? Konsepnya dibalik. Waduh, mereka oh gitu ya. Konsepnya dibalik. Kemudian konsep kapanan, perjanjian. Inilah yang saya jelaskan berdasarkan apa Alkitab. Bisa tangkap kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka memandangnya selama ini ya, dan di sudut pandang ini yang bekerja ya untuk mencari apa? Makanan, minuman dan apa? Pakaian dari sudut pandang ini. Jadi waktu kita jelaskan lalu kita kasih contoh, jangan siap dan. Tapi setelah komandannya pergi, kita itu tidak paham apa konsep bahwa kita covenant-nya dengan siapa? Halo, bisa tangkap nih? Kita covenant-nya dengan sesama atau dengan Tuhan? Ini konsepnya. Kita taat kepada Tuhan ya karena Dia mengikat dirinya dengan kita dengan janji apa? Taat. Tapi Tuhan mengikat dirinya dengan kita dengan janji apa? Berkat. Ada hubungannya dengan sesama? No. Tidak. Perjanjian ini covenant kita dengan apa? Tuhan. Sudah? Ini kita jelaskan. Nah, sekarang saya kasih contoh konkret. Waktu engkau menikah, engkau sedang berjanji kepada siapa? Covenant-nya dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya berjanji akan setia kepadamu dengan apa? Pada saat sakit, senang, susah, apa lagi? Kita janjinya kepada siapa? Kalau kita lakukan itu, kita sedang berjanji kepada siapa? Melakukannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Konsepnya harus benar.
memandang kepada istri, halo, jujur di bapak-bapak, kita batalin tak kafanan itu? Nggak peduli apa respon sesama. Bisa tangkap ini? Halo? Bisa tangkap? Tidak peduli karena kafanan kita dengan siapa? Tuhan. Saya lakukan ini seperti untuk apa? Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Ayat 24-nya berkata apa? Dari Tuhanlah engkau akan menerima upahmu. Tuhan adalah apa? Yesus adalah apa? Tuhan. Dan kamu adalah apa? Hamba. Konsep inilah waktu itu kita ajar. Oh, jadi sifatnya jadi apa? Jangan seperti orang munafik. Kata Alkitab di Kolose 3 ayat 23. Kenapa? Jangan hanya di hadapan mereka saja. Itu kan orang munafik ya kan? Di hadapan. Tapi kalau konsepnya benar, yaitu apa? Kafanan kita dengan Tuhan. Siap dan memang karena kita apa? Sedang taat kepada siapa? Nah, konsep ini yang harus diluruskan. Kalau di rumah konsep ini nggak diluruskan, berantem di rumah. Iya berantem. Karena ya saya udah katakan ada jemaat di dulu ya waktu di pelajaran yang lama, suaminya sakit-sakitan. Ya udah mulai parah lah kan, lalu dia telepon saya, Pak Pendeta, boleh tidak saya ceraikan suami saya? Waduh, saya bilang ini dia. Kenapa? Udah sakit-sakitan, nggak punya penghasilan, wah, segala macam. Janjinya kepada siapa dulu? Kepada Tuhan. Janjinya apa? Dan hanya maut yang dapat memisahkan. Betul? Seperti itu. Janjinya kepada siapa? Tuhan. Lalu saya bilang, boleh bercerai. Boleh bercerai. Saya akan doakan supaya satu dari kalian mati. Karena hanya boleh diceraikan oleh apa? Maut. Bisa banget ini kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi dia bilang, apa nggak jadi? Nah, konsep-konsep ini ada yang melatar belakangi. Bisa paham tadi? Ada yang melatar belakangi, ada yang mengajarin dia, suami kayak gitu, tendangkan aja, nggak berguna, gitu. Nah, dari sudut pandang itu mempengaruhi pikiran. Tadi setengah menit lah saya menjelaskan, iya ini gadis yang cantik, butuh bulu mata cantik. Setengah jam saya tunjukkan di sini apa? Apaan cantik apa? Hidungnya gede. Nah, lihat setengah menit mempengaruhi. Udah, jangan berantem ya. Oke? Ya, karena sudut pandang yang berbeda ya. Ya, supaya aman apa? Lari kepada Yesus. Dia bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu, lari ke sana. Tidak mungkin akan berantem. Konsep apa yang Yesus ajarkan tentang pernikahan? Konsep apa yang Yesus ajarkan tentang keluarga? Konsep apa yang Tuhan ajarkan tentang berkarya, bekerja? Konsep apa? Itu tidak mungkin menuju maut. Sudah? Tidak mungkin menuju maut. Itu pasti menuju pada hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita persiapkan diri kita, hati kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan menegur kita karena cara hidup kita yang selama ini yang kita pegang adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita ngotot untuk mempertahankannya. Katakan Tuhan, saya minta ampun, saya bersalah kepada Tuhan, karena kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Persiapkan diri kita. MKI 49. Sementara kita mempersiapkan hati dan pikiran kita,
perjamuan Tuhan. Bapa, di tangan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Ini menghancurkan semua konsep paradigma lama kami yang menganggap bahwa kami diselamatkan oleh karena perbuatan kami. Kami diajarkan oleh Tuhan bahwa keselamatan itu anugerah karena karya Yesus di atas kayu salib bagi kami. Tuhan, persiapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Jika pola pikir kami, gagasan, konsep, cara berpikir kami selama ini keliru, Tuhan ampuni kami. Jika jalan hidup kami selama ini menuju maut karena tidak mengikuti jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan. Mulai saat ini kami akan meninggalkan jalan yang menuju maut itu. Kami akan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Karena dia Bapa, berkatilah perjamuan kudus yang ada di tangan kami masing-masing, sehingga ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami dipulihkan Tuhan, kami disembuhkan Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Siapkan roti di tangan kananmu. Renungkan roti hidup yang ada di tangan kananmu, ada kebenaran firman Tuhan di sana. Firman Tuhan yang datang kepada saya adalah berdirilah, jangan takut. Matius 17 ayatnya yang ke-78. Berdirilah, jangan takut. Pak Sugiono. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Mazmur 150 dan 1a. Masing-masing siapkan roti di tangan kanan kita. Konsep yang benar adalah tubuh Yesus dihancurkan. Itu karena Dia menanggung semua kutuk kita, semua dosa kita. Bahkan firman-Nya berkata, oleh bilu-bilu Yesus kamu telah sembuh. Itulah konsep yang benar. Kamu telah sembuh. Karena segala sakit penyakitmu, Yesus yang menanggungnya. Karena itu dengarkanlah sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh yang dihancurkan karena kami. Oleh bilur-Mu kami telah sembuh. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah sembuh, katakan amin. Segala kutukmu Yesus sudah menanggungnya. Persiapkan anggur di tangan kananmu. Konsep yang benar, ini adalah darah perjanjian, covenant,
engkau berjanji kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Inilah cara perjanjian. Konsep yang benar adalah dosamu sudah disucikan, dibersihkan oleh darah Yesus. Konsep yang benar adalah darah Yesus sudah beli kamu tunai dan mengangkat kita semua jadi anak-anak Allah. Engkau dilayakkan untuk menyebut Sang Pencipta itu ya Aba, ya Bapa. Dan engkau berhak untuk berdoa karena engkau adalah anaknya. Itulah konsep yang benar. Angkat anggur di tangan kananmu, pandanglah salib. Dia sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Adakah engkau percaya darah Yesus sudah mengampuni engkau dari segala dosa dan pelanggaran? Kalau demikian, mari kita mengucap syukur bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat darah yang tercurah untuk pengampunan dosa, darah perjanjian. Kami dijadikan anak Allah yang sudah bersih, disucikan oleh darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Minta kesediaan Pak Sugiono mengucap syukur atas perjamuan Tuhan. Kami terus bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kesempatan waktu yang baik. Berkali dua lagi ya Tuhan menikmati perjamuan kudus-Mu. Oh Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu terus menguatkan kami, menguatkan kami untuk hidup seturut akan firman-Mu. Nah, biarlah kami perjamuan ini ya Tuhan, kami terus diingatkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus kami. Mulai kami menjadi punya pengharapan yang pasti di kekal ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami yang tidak percaya, terima juga ini segala penyakit kami disembuhkan. Amin. Terima kasih, terima kasih. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terus selanjutnya saya tanya kepada Ibu. Silakan dinikmati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan masuk dalam doa syafaat. Setelah itu nanti kita akan menerima doa berkat dari Bapak Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa yang melawat kami Tuhan dalam ibadah kami. Kiranya sepanjang ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami meyakini kebenaran firman Allah. Hidup kami dipulihkan ya Allah. Terima kasih dalam kesempatan ini yang berdoa seluruh umat-Mu yang telah membawa persepuluhan, yang telah membawa persembahan, amat terlebih membawa seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Kami percaya yang kami lakukan ini benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus ada di bangsa kami. Kami tahu kami ada di level 1 Tuhan dari pandemi ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya terus bahwa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Bapa, kami minta berkat-Mu atas Indonesia dalam nama Yesus Kristus, dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami beserta seluruh jajarannya, kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Segala kebijakan, segala keputusan Tuhan yang berkehendak, dan jadilah atas Indonesia yang terbaik.
Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Tuhan baik bagi kami. Kehidupan kami ke depan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Konsep kebenaran firman Allah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak ragi yang akan mengganggu kami percaya bersama dengan Roh-Mu kami akan terus ada di dalam fokus kebenaran itu Bapa yang baik. Berkati kami semua umat-Mu yang hadir. Apapun yang kami alami, kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan menerima janji berkat yang dari Tuhan melalui gembala kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur. Saudara yang kekasih, mari bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita doakan Pak Yosua Suwarno bersama-sama, bersuara bersama-sama. Bapak, kami membawa Bapak Yosua Suwarno yang sedang dalam pemulihan ya Tuhan, karena itu sebentar waktu ini harus ya Tuhan cuci darah, tapi kami percaya darah Yesus telah tercurah baginya. Kami percaya bahwa biru-biru Yesus telah menjadi kesembuhan baginya. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang mungkin sedang berbaring sakit. Kami percaya Engkau menyehatkan, menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, gembalakanlah kami. Tuntunlah kami semua ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang. Segarkanlah jiwa kami. Saudara yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja. Lalu imamilah Dia, tadahkanlah tangan-Mu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita pagi hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi. Surga dan bumi, Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.